Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat walaupun kita belajar hanya dari rumah. Materi hari ini kita akan belajar tentang desain kebaya. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang desain busana pesta tradisional dan juga busana pesta internasional. Kalau kalian ingat-ingat, busana pesta tradisional itu adalah kebaya. Kebaya itu banyak sekali macamnya dan hari ini kita akan kupas tuntas tentang kebaya. Dari apa itu kebaya, lalu bagaimana sejarahnya, dan juga jenis-jenisnya. Jadi untuk tetap belajar, kalian harus tetap menonton video ini sampai habis ya. Kalau misalnya kalian sudah siap, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Kebaya, apa itu kebaya? Kebaya merupakan pakaian blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat biasanya dari bahan yang tipis seperti lace, brokat, dan juga katun. Nah, biasanya kebaya ini dipadu-padankan dengan kain sarung, kain batik, kain tenun tradisional dengan berbagai motif dan macam warnanya. Selanjutnya ada sejarah kebaya. Banyak literatur mengatakan bahwa asal kata kebaya ini berasal dari kata Arab, yaitu abaya yang berarti pakaian. Lalu dipercaya juga bahwa kebaya berasal dari Tiongkok ratusan tahun yang lalu. Lalu dari Tiongkok menyebar ke Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi melalui perdagangan dan juga pernikahan. Setelah akulturasi yang berlangsung ratusan tahun, pakaian tersebut diterima di budaya dan norma setempat. Lalu, pada sebelum tahun 1600, di Pulau Jawa, kebaya ini biasanya hanya dipakai untuk keluarga-keluarga kerajaan. Tetapi setelah Belanda masuk ke Indonesia untuk menjajah, wanita-wanita Eropa mulai mengenakan kebaya menjadi pakaian resmi di Hindia Belanda atau Indonesia pada zaman dahulu. Nah, selama masa ini, kebaya yang awalnya hanya dari bahan tenunan kain mori diubah menjadi menggunakan sutra dengan sulaman yang warna-warni. Nah, seperti yang kalian ketahui, kebaya itu lebih identik dipakai oleh wanita-wanita Jawa. Tetapi sebenarnya kebaya itu punya banyak ragamnya di seluruh Indonesia. Tapi untuk hari ini kita hanya akan fokus di kebaya Jawa. Model dan jenis kebayanya pun berbeda-beda di setiap daerah yang tersebar di seluruh Jawa. Selanjutnya ada ciri khas kebaya Jawa. Nah, kebaya Jawa ini mempunyai dua kutub, yaitu Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Nah, tata cara berkebaya di keraton itu menunjukkan status pemakainya. Misalnya, permaisuri biasanya menggunakan kebaya panjang dengan bahan yang halus, antara lain sutra, bludru, brokat, atau nilon dengan hiasan sulaman. Kalau misalnya mungkin kalian pernah ke Keraton Jawa atau ke Keraton Jogja, kalian pasti melihat foto-foto permaisuri memakai kebaya kutu baru berwarna hitam dengan bahan bludru yang dihiasi sulaman-sulaman warna emas. Nah, itu merupakan kebaya khusus permaisuri. Lalu untuk putri biasanya mengenakan kebaya yang lebih pendek dengan warna-warna tertentu. Lalu juga ada tata cara pemakaian kain panjang atau jarik dengan teknik tertentu yang menunjukkan usia. Lalu untuk keluarga kaum ulama itu biasanya memakai kebaya yang terbuat dari kain satin. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis kebaya. Yang pertama ada kebaya Kartini. Kebaya Kartini ini populer di masa Raden Ajeng Kartini. Nah, biasanya digunakan oleh perempuan-perempuan yang masih berdarah biru atau merupakan keturunan kalangan keraton. Biasanya kebaya Kartini itu mempunyai potongan bawah yang lurus. Lalu juga panjangnya biasanya sampai panggul atau menutupi panggul. Lalu kebaya Kartini juga mempunyai lipatan kerah yang vertikal atau lurus, yang nantinya akan memberikan efek atau ilusi bahwa pemakainya itu ramping atau langsing. Lalu yang kedua ada kebaya kutu baru atau Jawa klasik. Nah, kebaya kutu baru atau Jawa klasik ini biasanya yang kalian lihat di Keraton Jawa atau di Keraton Yogyakarta. Nah, pada dasarnya bentuknya itu sama saja dengan kebaya pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adanya tambahan kain untuk menghubungkan sisi kiri dan juga sisi kanan dari dada sampai perut.
Nah, itu disebut kutu baru atau gear. Lalu pada pemakaiannya biasanya mereka memakai stagen. Stagen itu adalah kain yang dililitkan pada perut. Nah, itu memberikan efek atau ilusi bahwa pemakaiannya lebih singset atau langsing. Selanjutnya ada kebaya Jawa. Nah, kebaya Jawa ini mempunyai model yang bentuknya simple dengan potongan leher V. Lalu biasanya dia tidak memakai kutu baru. Nah, panjangnya itu sampai menutup panggul. Motifnya itu biasanya sederhana dengan bahan yang terbuat dari kain transparan, misalnya brocade atau lace. Nah, lalu mereka biasanya membuat motif-motif dari payet atau lainnya. Lalu selanjutnya ada kebaya Bali. Nah, kebaya Bali itu bentuk dasar itu sama saja. Ada yang memakai kutu baru, ada yang tidak memakai. Tetapi yang membedakan yaitu biasanya orang-orang Bali memakai obi atau kain yang dililitkan di pinggang. Nah, biasanya obi tersebut itu dari bahan brocade ataupun juga kain katun. Nah, tambahan obi itu bisa juga sudah terpasang di kebayanya ataupun juga bisa lepas pasang. Jadi pakai kebayanya dulu lalu tinggal diikatkan obinya, jadi nanti bisa dilepas obinya. Selanjutnya ada kebaya encim. Nah, kebaya encim ini merupakan hasil kombinasi antara baju Shanghai khas Cina dengan kebaya khas Melayu. Nah, biasanya kebaya encim ini terbuat dari bahan organdi atau katun dengan model kerah V dengan bordiran sepanjang kerah sampai bawah. Nah, kebaya encim ini juga biasanya panjangnya beda, jadi lebih panjang depan daripada belakang. Jadi bagian belakang itu biasanya hanya sepanggul, lalu kedepannya dia memanjang membentuk kerucut. Kalian bisa lihat ya gambarnya di sebelah. Oh ya, juga biasanya kebaya encim itu warnanya cerah-cerah seperti merah, lalu juga hijau, ada kuning, ada jingga dan lain-lain. Selanjutnya ada kebaya modern atau kontemporer. Nah, kebaya modern itu merupakan kebaya dengan dasar desain kebaya tradisional yang diberikan sentuhan modern menjadi suatu desain kebaya yang baru. Nah, kebaya modern ini adalah kebaya yang biasanya sering dipakai oleh masyarakat zaman sekarang. Misalnya, kalau kalian cari di Google, kebaya wisuda atau kebaya pernikahan. Nah, itu biasanya sudah memberikan referensi kebaya modern karena memang sekarang kebaya modern ini lebih diminati daripada kebaya tradisional. Ciri khas kebaya modern. Nah, yang pertama yaitu masih menyisakan ciri khas desain kebaya tradisional seperti ada kutu baru ataupun juga memakai keras tali dan lain-lain. Lalu juga terdapat modifikasi pola. Nah, modifikasi pola ini banyak macamnya, bisa mungkin pemakaian kain di bawahnya jadi rok pendek atau mungkin pemakai celana atau yang lain-lain, atau juga pada kebayanya sendiri itu ada potongan di pinggang, lalu memakai peplum atau lipit atau pias dan lain-lain itu bisa. Lalu juga mungkin modifikasi di lengan dan lain-lain, itu banyak sekali jenisnya. Lalu yang ketiga ada pemakaian bahan yang tidak biasa. Nah, maksudnya pemakaian bahan yang tidak biasa ini adalah penggabungan bahan yang biasa dipakai oleh kebaya dengan penggabungan bahan yang tidak biasa dipakai oleh kebaya. Contohnya ya, misalnya bahan yang biasa dipakai oleh kebaya itu kan lace atau brocade ya, misalnya brocade. Lalu dipadu-padankan dengan organza atau dengan tile saja. Nah, itu mungkin berbeda potongan atau bagaimana, jadi terdapat perpaduan bahan yang tidak biasa, itu maksudnya. Oke, materinya sudah selesai. Nah, setelah ini kalian akan ada tugas yaitu membuat desain kebaya dan juga kolasenya. Nah, kalian akan dibagikan kelompok-kelompok kebayanya. Jadi nanti ada yang membuat kebaya tradisional Jawa, ada yang membuat kebaya encim, membuat kebaya modern dan lain-lain. Semoga kalian mengerti tentang pembahasan materi hari ini. Untuk selanjutnya kalian bisa cek ke Google Classroom untuk melihat tugasnya. Jika ada pertanyaan tentang tugas maupun materi, kalian bisa tanya ke saya lewat chat grup WhatsApp ataupun juga personal chat ke saya. Lalu juga kalian ingin konsul tentang desainnya atau tentang kolasenya, kalian juga bisa chat ke saya.
Kalau begitu, saya sudahi dulu video ini. Semoga kalian tetap sehat dan juga semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu minggu depan.